Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya Pati Segoro TV. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tutorial mengerjakan job sheet di sistem AC mobil. Langkah yang pertama adalah ketika kalian disuruh memeriksa sistem AC mobil, boleh maju. Jadi kalian periksa mulai dari sistem kompresor, kondensor, filter AC, kemudian katup ekspansi, dan yang terakhir adalah evaporator. Nah, ke semua sistem ini harus kalian periksa pada saat job sheet pertama kalian mulai. Disuruh periksa mulai dari kompresor, kondensor, filter, katup ekspansi, dan evaporator, kembali lagi ke kompresor. Seperti itu. Dan berikutnya adalah ketika kalian disuruh meriksa filter, maka adalah filter ini yang kalian periksa. Boleh maju Sipul? Kameramen. Di sini ada filter AC atau bisa disebut dryer yang ini, atau bisa disebut receiver atau penampung. Jadi yang kalian periksa pertama adalah kebocoran menggunakan alat halogen leak detector atau alat untuk memeriksa kebocoran pada sistem freon. Nah, seperti ini. Nah, ketika ada kebocoran maka bunyinya akan ganti seperti ini. Nah, kalau bunyinya seperti ini berarti ada kebocoran. Nah, ketika kita periksa di selang-selang pipanya ini di sebelah filter, ketika tidak ada kebocoran berarti filternya masih tidak bocor. Berikutnya adalah kita memeriksa jumlah freon. Maju lagi. Boleh didekat lagi pun ke arah kaca ini. Nah, di kaca ini adalah side glass atau kaca pengintip. Kita coba hidupkan. Nah, lihat di sini ada seperti air ya, cairan. Nah, ini adalah cairan refrigeran. Nah, kalian lihat ketika dihidupkan apakah ada cairan refrigeran. Ketika masih hidup masih ada, berarti fungsi penampungnya masih berfungsi. Oke. Berikutnya, jadi setelah filter kalian periksa, maka langkah berikutnya adalah menggunakan alat untuk mengecek low pressure sama high pressure di sini. Maju sini Pul. Nah, di alat ini kita periksa low pressure serta high pressure. Untuk low kalian lihat yang warna merah ini, kalian baca yang merah. Untuk low pressure standarnya adalah 20 sampai dengan 30. Di sini standarnya MPa. Maksudnya satuannya di sini MPa, jadi 20 sampai 30 itu adalah standar untuk low pressure. Sementara untuk yang sini yang high pressure itu biasanya adalah standarnya sekitar 100 sampai 200 tekanan untuk high pressure. Kita coba untuk memasang alat ini. Masih terekam sih Bun? Ya. Masih direkam ya? Ya. Untuk low kita biru ini pasang ke katup yang low ini. Oke. Kemudian yang high kita juga pasang. Boleh dekat biar kelihatan. Masuknya dari sini. Cara masangnya ditarik dulu, dorong kan. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan ya. Seperti itu cara masangnya tadi. Kemudian kita cek di sini. Nah, untuk low pressure ketika kondisi si AC mobil dimatikan, kita cek. Di sini low pressure-nya ketemu tekanannya adalah 15. Nah, di sini ketemu 15. Tekanan untuk low pressure ketemu 15. Untuk yang high harus kondisi AC hidup. Kita hidupkan dulu. Nah, maka dia akan naik ke 30. Ya, ke 30. Oke, 30 ya, jelas ya, kelihatan ya. Dia naik ke 30. Kita matikan lagi, maka dia akan turun lagi. Nah, turun. Jadi kalau high kalian harus hidupkan dulu untuk memeriksa kondisi high pressure seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah pengisian. Nah, langkah berikutnya pengisian adalah ketika kalian sudah memasang tabung refrigeran ya, refrigeran yang baru ke yang warna kuning ini, maka langkahnya adalah ketika masih baru kalian harus bocorkan dulu atau ditekan sampai penuh, lalu dibuka. Untuk langkah pertama adalah kalian buka tutup ini, buka sampai penuh. Ya.
Untuk proses pengisian cuma pakai low pressure, jangan pakai high pressure karena cukup berbahaya bagi yang belum ahli. Saya juga pun masih belum ahli di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kocok. Kita kocok ya, supaya tekanan di dalam tabung ini meningkat. Jadi tambah bertekanan, tambah keluarnya tambah mudah. Setelah itu kita balik, baru kita lihat ini. Ya. Ingat kondisinya masih di sini 15, berarti nanti harus naik ketika diisi. Berikutnya kita hidupkan bawah si bol ini kita hidupkan ya. Hasilnya dihidupkan, low pressure-nya turun, baru kita buka ini. Kita buka tutup ya. Kita buka tutup, kelihatan? Ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Oke, sudah. Setelah itu kita matikan AC-nya, kita matikan, maka low pressure-nya akan naik. Low pressure-nya akan naik. Nah, dia naik sedikit. Kita coba dinaikkan lagi, dikocok lagi. Oh ya, sebelum itu tadi lupa kita cek dulu apakah ada refrigerannya apa enggak. Oh, ada ya. Ini hati-hati dingin soalnya. Kocok lagi. Nah, kita hidupkan lagi. Hasilnya kita hidupkan lagi. Hidupkan, lihat ya dari jauh. Lihat ya, kelihatan ya. Dihidupkan, setelah itu dibuka. Ditutup, dibuka, ditutup, hentikan, kocok lagi, tekanannya tambah lagi. Buka lagi. Tutup lagi. Buka, tutup. Oke, kita cek. Matikan, maka low pressure-nya akan naik ya. Oke, seperti itu cara mengisinya. Jadi nanti tapi untuk ini kemungkinan untuk sampai ke 30 kurang karena tabungnya kecil, kita harus pakai yang besar. Untuk proses pengisiannya seperti itu. Ini langkah pengisian sudah. Berikutnya adalah pengecekan yang terakhir. Setelah selesai kita tutup lagi. Tutup. Tutup rapat keduanya. Lalu kita cek kondisi AC apakah masih dingin atau tidak, atau sudah dingin atau sudah masih belum dingin. Nah, di sini terasa sangat dingin sekali karena frennya sudah diisi, terasa sangat dingin sekali ya. Setelah itu kita coba matikan. Dan kita lihat hasil akhirnya adalah low pressure-nya naik di 16. Ya, low pressure-nya naik di 16. Kemudian langkah terakhir adalah pengecekan kebocoran. Pengecekan kebocoran di semua sistem. Mulai dari kompresor, kita pakai yang sensitivitasnya paling tinggi 7. Kita mulai dari kompresor sini. Lihat, boleh maju dekat ke arah ujungnya ini. Nah, ini selangnya bocor, jadi dia mendeteksi adanya kebocoran. Oke, lanjut ke dryer dada. Kemudian kita coba di boleh maju lagi di selang kondensor. Tidak ada kebocoran di sini, tadi cuma dikit aja. Kemudian kita coba di evaporator di dalam. Nah, ini di sini juga ada ketukan di belakang, tapi kita nggak kelihatan. Dan sini saya rasa cukup untuk mendeteksi kebocorannya ada atau tidak. Nah, ternyata tidak ada kebocoran. Oke. Oh, ini sini ada kebocoran nih. Oh, ternyata di evaporatornya agak bocor. Pantesan dia sering kehilangan refrigeran. Di dalam sini tadi terdeteksi adanya kebocoran. Nah, ini. Nah, ternyata di situ ada kebocoran. Ketika kalian ada kebocoran, kalian tulis saja ada kebocoran. Oke, lanjut. Berikutnya adalah proses pencabutan. Nah, cabut yang ini, maju sepul. Kita cabut yang ini ya. Ini cabut. Oke. Ini juga cabut. Setelah itu kita taruh lagi ke tempat ya. Kira-kira untuk praktek sistem AC mobil seperti itu. Setelah itu proses pembersihan. Jangan lupa setelah praktek kalian bersihkan. Tempat kalian harus rapi, baik itu di kendaraan, baik itu di sistem trailer seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah kalian
di situ ada soal hasil akhir. Maka kalian sebelum memulai kalian periksa sistem AC mobil tersebut. Di awal apakah dingin, ya, apakah dingin atau tidak, dan di akhir setelah kalian coba mengisi apakah sudah dingin atau belum, kalian tulis di kolom keterangan seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti itu kalian lihat dulu awal pendeteksiannya, setelah itu baru kalian tulis hasil akhirnya seperti itu. Hasil akhirnya ini adalah tambah dingin, walaupun tadi di sini low pressure-nya kurang naik. Siapa bisa jadi karena tadi ada kebocoran, makanya low pressure-nya ini kurang maksimal naiknya. Dan untuk proses berikutnya adalah pembersihan. Setelah itu kita matikan, maka praktek sistem AC mobil selesai. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silakan komen di bawah, dan jangan lupa salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.